atau orang miskin mendapatkan peraturan dan undang-undang yang tidak berpihak kepada mereka. Itu yang bikin mereka marah. Iya kan? Orang pasti tahu, ya udah memang takdir saya miskin, nggak apa-apa begitu. Tapi jangan saya udah miskin digencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa min ihtimamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sya'nil du'afai anna imra'atan sauda'a kanat taqumul masjidah. Dari sebagian perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Anna imra'atan sauda'a kanat taqumul masjidah, bahwasanya ada seorang perempuan hitam yang biasa dia itu nyapu masjid, merbot perempuan. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi merasa kehilangan dia. Urusan Nabi itu banyak. Urusan Nabi besar-besar, penting-penting. Urusan marbot hitam kagak kelihatan, buat apaan diurusin namanya Nabi? Kalau memang beliau bukan dari jenis ya makhluk mulia yang memang di hatinya itu tersimpan perhatian kepada orang-orang du'afa. Maaf begitu ya, timbang merbot hitam begitu loh. Itu yang dalam strata sosial masyarakat pada itu ya udah, timbang dia hilang kagak kelihatan bahari-hari begitu, ya orang kagak peduli gitu kan. Tapi faqadaha Rasulullah SAW, Nabi merasa kehilangan. Ya, fasa'ala anha, maka Nabi bertanya tentang itu perempuan, itu merbot, kemana itu perempuan, kok nggak kelihatan? Faqalu mati ya Rasul. Ya, itu perempuan mati. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala kuntum azaitumuni, mengapa kalian tidak kasih tahu saya tentang kematian dia? Dalam beberapa riwayat atau di dalam beberapa syarah itu disebutkan bahwa perempuan ini meninggal dunia malam hari. Fakarihu ayyuqidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu enggak mau ngerepotin Nabi. Ya, ngebangunin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat nyolatin ya marbot hitam gitu saja. Ya udahlah, urusan kayak gini kita urus aja, enggak usah ngerepotin Nabi gitu. Faka'annahum sagharu amruha, seakan-akan mereka itu mengecilkan urusannya. Timbang kayak begini mah udah kagak usah repotin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak demikian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulluni ala qabriha, tunjukkan aku akan kuburannya. Fadalluhu, maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum ya, menunjukkan kepada beliau akan kuburnya. Fa shalla 'alaiha, maka Nabi salat atas marbot tersebut, di atas kuburannya, di kuburannya. Dan Nabi salat jenazah di kuburannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Artinya itu seorang pemimpin tertinggi.
seorang pemimpin tertinggi di dalam urusan politik, di dalam urusan pemerintahan, di dalam urusan sosial ekonomi, di dalam urusan spiritual, ya sempet-sempetnya ngerjain urusan yang dalam kebanyakan pandangan orang merupakan urusan remeh, sepele. Sibuk Nabi ngurusin ini itu dan lain sebagainya. Tapi yang kayak begini tidak luput. Innal mujtama' alladhi yash'uru fihi al-faqiru wal miskinu wal dha'ifu bi ahammiyatihi wa ihtimamil mas'ulina wal qadati wal qawanina bihi la huwa mujtama'ut takafuli war rahmati wal insaniyati. Sesungguhnya masyarakat yang di dalam masyarakat tersebut merasa orang-orang fakir, merasa orang-orang miskin, merasa orang-orang lemahnya, ya, dengan diperhatikannya kepentingan mereka, dan mereka merasa akan adanya ihtimamil mas'ulin, perhatian dari para penanggung jawab urusan mereka, ya, wal qadati, dan para pemimpin, wal qawanina bihi, dan undang-undang, aturan-aturan, ya, yang berpihak kepada mereka, begitu, ya. Kalau ada masyarakat semacam itu, masyarakat, ya, yang merasa orang lemah, orang miskin, orang fakirnya mendapatkan perhatian dari para penanggung jawab, dari para pemimpin, dan undang-undang yang dibuat oleh para pembuat undang-undang, la huwa mujtama'ut takaful. Itulah yang disebut dengan masyarakat yang saling menanggung beban satu sama lain, ya kan? Ya, jadi tuh orang miskin itu saya pikir nggak masalah. Orang miskin itu tidak mempersalahkan kemiskinannya. Ya, orang miskin tuh nggak ada protes. Kenapa gue jadi orang miskin? Enggak. Ya. Yang jadi masalah itu adalah orang miskin tidak diberi kesempatan yang sama dengan orang-orang yang tidak miskin, atau orang miskin itu mendapatkan perhatian yang lebih sedikit dari pihak yang bertanggung jawab, atau orang miskin mendapatkan peraturan dan undang-undang yang tidak berpihak kepada mereka. Itu yang bikin mereka marah. Iya kan, orang pasti tahu, ya udah memang takdir saya miskin, nggak apa-apa begitu. Tapi jangan saya udah miskin digencet begitu. Perlakukanlah kami dengan, ya, peraturan yang adil, perhatian yang sama, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Orang kaya juga kagak boleh dizolimi, begitu loh, ya. Ya misalnya kayak konflik abadi antara pengusaha dan buruh, itu kan konflik abadi itu, ya kan? Ya, yang di tengah-tengah itu kan pemerintah, ya kan, konflik abadi. Buruh pengennya gaji segede-gedenya, kerja seringan-ringannya. Pengusaha pengen kerja seberat-beratnya, gaji seminimal mungkin. Ya, itu dua-duanya kagak boleh dizolimi. Orang kaya nggak boleh dizolimi. Iya kan, artinya hukum harus berpihak secara adil kepada kedua belah pihak, begitu. Cuman kira-kira begitu, ya. Kalau ada putusan-putusan hukum itu biasanya yang kegencet pihak yang lemah atau pihak yang kuat. Ya, itu dia. Ya, makanya ini ya, kita doakan begitu. Kalau kita cuma orang kecil, kita cuma bisa ngedoain doang, ya kan? Orang kecil kita cuma bisa ngedoain. Mudah-mudahan pihak-pihak yang punya tanggung jawab, ya, pihak-pihak yang diserahi amanat, ya, baik amanat mengatur, terlebih-lebih amanat membuat undang-undang itu, ya, bisa mengerti bahwa mereka ini pasti akan dimintai tanggung jawab. Ya, itu dia. Kita cuma bisa berdoa begitu, ya, supaya terjadi, ya, keadilan ini akan terjadi mujtama'ut takaful, ya.
masyarakat yang saling menanggung beban, yang berbagi beban ya satu sama lain, ya, berrahmati, dan masyarakat kasih sayang, wal insaniyati, dan masyarakat berperi kemanusiaan. Jadi sebenarnya masalah apa namanya ya, masalah-masalah semacam ini bagian daripada kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, yaitu diperhatiin bener di Islam, begitu ya istilahnya itu. Alladzi yan'umu bihi al-jami'u, ya, yang di dalam masyarakat semacam itu yan'umu bihi, ya, maka menjadi bahagialah, ya, al-jami', semuanya jadi bahagia. Ya, kalau memang keadilan itu ada, ya, maka semuanya akan jadi bahagia. Bukan cuma orang miskin, orang kaya juga akan bahagia, karena dia merasa tenang karena keadilan undang-undang ini, keadilan pemimpin. Wa yas'udu bidzilalihi, dan semuanya merasa bahagia di bawah naungan sistem masyarakat yang semacam itu. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin, barang siapa wallahu Allahu, memberi amanat Allah atau memberi wewenang Allah kepada dia, syai'an min umuril muslimin, sesuatu dari urusan orang-orang muslim, dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi, RT, RW, lurah dan seterusnya. Dia dapat amanat ya untuk ngurusin kepentingan orang-orang muslim. Fahtajabaduna hajatihim, ya, kemudian orang yang dapat amanat ini menutup diri duna hajatihim, dari hajat orang-orang muslim, wa khallatihim, dan kemiskinannya, wa faqrihim, dan kefakirannya, ihtajaballahu duna hajati, maka Allah akan menutup diri ya, dari hajati, dari hajat dia, wa khallatihim, wa khallatihi, dan kemiskinan dia, wa faqrihi, dan kefakiran dia, yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi kalau kita jadi RT, jadi RW, jadi apa aja lah gitu. Nah, itu kalau memang bisa dimudahkan dan tidak melanggar, gampangin aja ya. Kalau bisa dimudahkan dan tidak melanggar, ya dimudahkan aja. Karena Nabi SAW itu ashalun nas, ya, la yukhayyaru baina amraini illa ikhtara ashalahuma ma lam yakun isma. Nabi SAW itu orangnya gampangan. Nabi itu tidak diberi dua pilihan, melainkan Nabi pilih yang paling gampang selama nggak dosa. Ya Rasul, ini bagaimana ini kita kerjain, begini apa begini? Yang gampang bagaimana? Yang gampang begini ya Rasul. Ya udah gitu. Ya, jadi itu bermudah-mudah ya. Jangan disusah-susahin orang ya. Karena nanti kita akan disusahin oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan meriwayatkan Imam Tirmidzi dengan redaksi ma min imamin yugliku babahu duna dawil hajati wal khallati wal maskanati illa aghlaqallahu abwabas samai duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi. Ya, tidaklah dari seorang pemimpin pun yang dia menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki keperluan, orang-orang yang susah dan miskin ya. Melainkan Allah akan membalas dengan menutup pintu langit ya, dari kesusahan dia, hajat dia, dan kemiskinan dia. Jadi itu mungkin kalau sekarang sih masih belum deh ya, masih belum. Kenapa? Artinya itu nggak langsung begitu, nggak langsung orang yang berkhianat terhadap wewenang langsung dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, enggak. Kalau begitu ya jadi kagak seru, iya kan? Misalnya RT
dimintain tanda tangan sama warga atau RW, dimintain tanda tangan sama warga karena dia kagak seneng sama ini warga, karena dia konflik pribadi begitu, dia nggak mau tanda tangan begitu, dia nggak mau tanda tangan. Besokannya tangannya langsung kiting begitu. Wah, kalau kayak begitu tuh ya istilahnya tuh, siapa orang dikasih wewenang bikin undang-undang begitu kan, bikin undang-undang yang dimana undang-undang itu harus berperi keadilan, ternyata dia berkhianat atas amanat untuk berlaku adil tersebut, dia teken aja begitu. Besokannya mukanya cemong separuh permanen begitu ya. Itu kalau begitu kagak seru ya, nggak seru ya. Kenapa kagak seru? Karena hukumannya dibayar di sini, udah kagak seru deh jadinya itu ya. Yang jadi seru itu kan hukuman dan balasan berupa kebaikan itu ntar hari kiamat ya. Kayak itu ada suratul Fatihah itu yang mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah itu raja hari kiamat, raja hari kemudian. Sekarang emang Allah nggak raja? Raja. Allah raja, hari Senin raja, hari Selasa raja, hari Kamis, hari apa aja Allah raja. Cuman sekarang ini untuk sementara Allah itu sedang mendelegasikan kekuasaannya kepada beberapa hamba-hambanya. Ada yang dikasih wewenang kekuasaan, ada yang dikasih wewenang politik, ada yang dikasih wewenang apa aja, Allah kasih wewenang deh begitu ya. Itu Allah titipin ya. Fulan kamu jadi raja, kamu punya wewenang di rumah tangga kamu. Fulan kamu punya wewenang di wilayah kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini konsekuensinya apa ya Allah? Kalau kamu amanah, kamu masuk surga. Kalau kamu nggak amanah, ya hati-hati. Gitu. Nah, itu kan, ya seperti itu. Ya, jadi ini entar, ya, dihukumnya itu entar, begitu. Allah a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.